Kalau kalian masih mikir jalur itu adalah ilegal, coba dipikir-pikir lagi gitu ya. Hai semua, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas beberapa jalur yang bisa kalian coba untuk apply ke perusahaan impian kalian gitu ya, tapi bukan jalur pada umumnya. Banyak dari kita kan yang udah kirim puluhan CV nih gitu ya, tunggu berhari-hari, tapi ujung-ujungnya tuh di ghosting dan dapat email rejection dari HR-nya gitu ya. Nah, aku pernah ada di posisi kayak gitu juga. Jadi hari ini aku mau share beberapa strategi yang beda dari yang biasanya orang lakuin gitu. Dan strategi ini tuh bukan optimasi CV kalian atau benerin CV kalian gitu ya, tapi lebih ke lewat jalur pintu belakang yang jarang orang tahu. Di luar sana ribuan orang itu nge-apply ke jalur yang kamu apply juga sekarang gitu ya. Mereka semua masukin CV ke webnya perusahaan, terus nunggu supaya HR-nya tuh milih CV tersebut gitu. Nah, ini aku sebut sebagai front door atau jalur pintu depan yang biasanya orang pakai. Problemnya kalau semua orang itu masuk lewat jalur yang sama, ya pasti persaingannya ketat banget dong gitu. Kamu bersaing berdasarkan kertas gitu ya, pengalaman, gelar, dan kata-kata yang ada di CV kalau itu ATS gitu. Nah, tapi gimana kalau ternyata itu ada jalan lain, jalan belakang yang sebenarnya jarang orang tahu gitu ya, yang justru bisa bikin kamu langsung dikenal dan diingat sama orang dalam perusahaan. Nah, di sini aku akan share 3 strategi itu untuk bantu kalian dapetin pekerjaan di perusahaan impian kalian. Yang pertama itu ada referral. Kalau kalian masih mikir jalur referral itu adalah ilegal, coba dipikir-pikir lagi gitu ya. Hampir semua perusahaan itu punya jalur referral buat karyawannya. Kenapa? Karena biasanya setiap yang lewat jalur referral itu kandidatnya lebih berkualitas, pertama. Dan kedua, willing untuk stay longer di perusahaan tersebut. Faktanya nih ya, karyawan yang lolos pakai jalur referral itu 70% lebih lama di perusahaan dibandingkan karyawan yang nggak lewat jalur referral. Ya gimana HRD-nya nggak senang gitu ya. Mereka nggak perlu ribet-ribet cari kandidat setiap saat. Belum lagi karyawan yang nge-refer dan di-refer itu biasanya dapat insentif dua-duanya. Jadi sebenarnya ini cara yang win-win solution untuk perusahaan, karyawan, dan kamu sebagai kandidat. As long as referral ini tuh nggak disalahgunakan, menurutku ini jalur yang powerful gitu ya. Jalur referral itu kan soalnya bukan berarti kalian di-refer dan langsung diterima gitu ya. Kalau itu beda cerita tuh. Kalau di sini kalian itu akan tetap perlu mengikuti proses yang ada. Bedanya, kalian itu bakal direcognize sebagai seseorang yang potentially lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya karena direkomendasiin sama orang dalam. Nah, terus gimana caranya biar bisa dapat referral? Emang perlu sedikit effort gitu ya teman-teman. Jadi kalian perlu nge-reach out dulu ke kenalan atau teman kalian yang kerja di dalam perusahaan yang kalian mau. Terus biasanya kamu perlu kasih CV ke mereka gitu ya, supaya mereka tuh bisa submit ke web portal perusahaan mereka. Kalau CV-nya itu lolos, barulah kamu akan lanjut ke next stage. Jadi basically sama kayak proses pada umumnya, cuman bedanya ini lebih di highlight aja di awal gitu. Nah, cara yang kedua, showing your real skills. Ini cara yang jarang orang tahu, padahal strateginya itu simple tapi powerful. Intinya sih gini, daripada kamu ngomongin apa yang kamu bisa di CV kamu gitu ya, mending kamu langsung buktiin kemampuan kamu, skills kamu dengan cara bantu orang yang ada di perusahaan itu untuk solve the problem yang lagi mereka hadapin. Nah, pertama, kamu itu perlu masuk ke LinkedIn kamu dulu, tapi huntingnya kali ini bukan hunting job, tapi hunting problem. Hunting postingan dari orang-orang yang kerja di perusahaan impian kamu gitu ya. Misalnya, kamu nemu ada satu head of marketing yang cerita sekarang tuh dia lagi kesulitan tracking down conversion dari campaign yang dia buat. Atau ada product manager yang sharing bahwa beberapa saat lalu di perusahaan dia tuh ada isu terkait refund yang akhirnya membawa banyak komplain dari customer gitu. Nah, itu semua sebenarnya sinyal dan opportunity gitu teman-teman yang bisa kita manfaatin. Nah, terus kamu perlu analisis tuh masalahnya di mana dan brainstorm solusinya. Jadi jangan buru-buru kamu reach out ke orangnya gitu ya, terus tangan kosong aja. Kamu perlu pikirin dulu root cause-nya itu apa dan potensi solusinya gimana. Nah, itu kamu bisa pakai 3 approach ini gitu ya. Yang pertama, cari tahu best practice-nya di company lain itu mereka ngelakuin apa untuk solve similar problem and situation. Ini disebut benchmarking gitu ya. Yang kedua, kamu bisa bikin insights dan customer journey di breakdown gitu satu persatu untuk lihat pain points itu sebenarnya di mana sih dari keseluruhan journey yang ada. Terakhir, kamu bisa provide rekomendasi. Kalau kamu niat, kamu pun bisa bikin desain mock-up gitu ya. Oh, caranya nih kayak gini, nanti bentukan fiturnya kayak gini. Jadi waktu kamu present nanti tuh lebih enak gitu. Nah, at least di tahap ini kamu tuh nggak bawa tangan kosong tapi udah ada preparationnya. Terakhir, kamu tinggal reach out aja orangnya gitu ya, dan diskusiin solusi yang kamu tawarkan terhadap problem tersebut. Bisa copy template message ini untuk kamu reach out. Hi, I came across your post about just describe the problem gitu ya, and it has drawn my interest. I already explored the potential solutions and would like to share and discuss further about these solutions with you.
Are you available this week to have a quick session? I think this could be a good idea for your team as well. Nah terakhir, setelah orang itu ngerespons dan setuju untuk ngobrol sama kamu, disitulah kamu present proposal solusi yang kamu bawa gitu. Plus di akhir session, kamu tuh sebenarnya bisa juga tipis-tipis gitu ya, bilang bahwa kamu lagi explore opportunities yang ada, dan kalau ada posisi yang relevan di timnya mereka, kamu willing untuk discuss it further. Sebenarnya sih caranya gitu aja, bedanya dengan jalur biasa gitu ya. Di sini kamu bukan sebagai job seeker yang bener-bener lagi minta sesuatu, tapi kamu jadi problem solver yang datang bawa solusi. Kalau di mata recruiter, ini tuh cara yang lebih feels more genuine, smart, dan juga strategical. Orang-orang bakal ingat kamu, bakal impress cara kamu ngebawa diri kamu gitu ya, dan kamu bakal dipandang bukan sebagai kandidat biasa, tapi sebagai kandidat yang bisa jadi aset buat tim kamu. Nah tips dariku, kalau bisa solusi yang kamu tawarkan itu nggak cuma satu, tapi bawa 2-3 solusi gitu ya, dan nggak harus sempurna. Justru kalau kalian punya room for discussion, itu bisa jadi sesuatu yang kalian diskusiin di quick session nanti sama si tim tersebut. Nah kak, gimana tapi kalau aku nggak kebayang sama solusinya? Kamu bisa ngobrol sama AI. Kan sekarang kita udah hidup di era ChatGPT, Claude gitu ya. Silahkan brainstorming sama mereka gitu. Nah terakhir, ini cara buat kamu yang punya prinsip I don't wanna chase, I attract gitu. Optimize dulu LinkedIn profile kamu, tapi ini nggak berlaku buat kalian yang emang nggak mau sebar-sebarin personal information di internet. Tapi most of the candidates itu sebenarnya udah available di LinkedIn, so might as well you can consider this option. Mungkin kalau kalian nggak mau profile itu kelihatan ke semua kandidat, ya dibuat private aja profilnya gitu. But anyway, aku pun di hire selama ini di 2 company, which is yang pertama Happy Fresh pas dulu, sama sekarang itu Sampurna. Itu dua-duanya di-upload sama HR lewat LinkedIn. Artinya, kalau kalian berhasil optimize profile LinkedIn kalian dan hit SEO yang sesuai gitu ya, chance untuk kamu secure interview itu lebih besar dibandingkan cara lainnya. Oke, terus gimana caranya optimize LinkedIn? Sebenarnya ada 3 cara yang menurut aku bisa kalian coba gitu ya. Pertama, kamu perlu pasang profile picture yang profesional, tapi kalau bisa tuh nggak kaku gitu ya. Jadi supaya kalian kelihatan lebih approachable, kalau bisa yang agak sedikit luas lah gitu. Kalau nggak ada waktu buat pasang foto profesional, sekarang itu udah ada AI. Jadi kamu tinggal pakai baju yang rapi aja di kamar gitu ya, terus ambil foto, masukin ke AI tools, mungkin bisa pakai Nano Banana yang biasanya kelihatannya lebih gampang untuk bikin foto profesional dan juga gratis gitu ya. Terus ya udah, kamu tinggal pasang itu di profile LinkedIn kamu. Kedua, kamu perlu masukin keyword-keyword yang relevan sama industri dan role yang kamu inginkan. Jadi contohnya aku product manager gitu ya di e-commerce, biasanya keyword yang aku pakai itu seputar product management, product roadmap, experimenting, A/B testing, data analysis, dan sebagainya. Dan nggak cuma aku pakai di bagian skills, tapi juga di bagian about, description, dan lain sebagainya. Nah terakhir, karena sekarang itu kita udah ada AI, kamu bisa coba masukin LinkedIn profile kamu ke AI, suruh mereka analisis, dimana kurangnya, apa feedbacknya gitu ya. Kamu bisa screenshot atau kamu bisa kasih link LinkedIn kamu ke situ. Oke, sebenarnya sekian aja sih sharing dari video kali ini. Nah, itu 3 strategi yang bisa kamu coba untuk dapetin hati recruiter dan bisa tembus ke perusahaan impian kamu. Good luck untuk kamu yang masih proses recruiting. Kalau kamu mau tips-tips kayak gini lagi dan kamu ngerasa bermanfaat, bisa like, comment, dan subscribe supaya karir kamu tuh makin menyala. Plus, kamu juga bisa join ke grup WhatsApp yang gratis. Dan di situ ada update seputar tips karir gitu ya. Tinggal klik linknya di description di bawah. That's all for today. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.